Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam materi himpunan. Kali ini submateri yang akan kita bahas yaitu masalah irisan dan gabungan dari himpunan. Kita lihat dulu definisi masing-masing. Irisan dua himpunan yang dinotasikan dengan A irisan B, di mana irisan itu lambangnya seperti huruf N tapi agak melengkung, yaitu X, di mana X itu elemen A dan X elemen B. Jadi yang irisan ini adalah kita nanti mencari himpunan yang anggotanya ada di A dan juga ada di B. Kemudian kalau gabungan dua himpunan yang ditulis dengan A gabung B, lambang gabungan seperti U yang agak melengkung, yaitu X di mana X atau A, X elemen A atau X elemen B. Jadi nanti gabungan ini kurung kurawalnya tinggal. Nah, jadi kalau irisan nanti yaitu diberikan kata hubung dan, kemudian kalau gabungan nanti diberi kata hubung atau. Jadi kalau irisan ini anggota yang sama yang ada di A dengan yang ada di B. Kalau yang gabungan apa? Gabungan si A dengan si B, namun anggota yang sama hanya kita tulis satu kali saja. Sekarang ada contoh satu. Contoh satu, misalkan ada himpunan semesta dari 1 sampai 10. Kemudian A kita 1, 2, 3, dan 4. Ini kalau kita lihat nih berapa anggota si A itu ada 4 buah. Anggota semesta kita ada 10 ya, dari 1 sampai 10. Dan nih himpunan B itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Ini berarti nanti anggota si B ada 5. Nah, sekarang kita akan mencari irisan dan gabungan dari kedua himpunan tersebut. Kita langkah pertama kita cari melalui diagram Venn. Jadi kita buat dulu gambar diagramnya. Kita buat dulu gambar diagramnya. Nah, sekarang kita buat langsung dua. Jadi kita bisa melihat perbedaan gambar irisan dan gabungan. Nah, ini dia. Ini S kita. Ini S kita. Jadi ini kenapa gambarnya dua? Supaya terlihat nanti irisan itu seperti apa, arsirannya, dan gabungan seperti apa. Kemudian kita mau tahu A dengan B ini apakah lingkaran atau kurva yang saling lepas, yang terkait, kurva dalam kurva, atau bagaimana. Kita cek dulu anggota masing-masing. Apakah ada yang sama? Kita lihat di sini. 1 itu ada di A dan di B. 2 tidak ada di B, nih 3 ada di A dan ada di B. Jadi mereka mempunyai dua anggota yang sama. Ini nanti berarti seperti dua lingkaran yang terkait. Jadi ini nanti ada dua lingkaran. Nah, ini dia. Nah, misalkan ini A dan nanti ini lingkaran B. Kita buat satu lagi. A dengan B. Nah, ini A kita dan ini B kita. Sekarang kita masukkan anggotanya. Yang sama dulu, kita mulai yang sama yaitu 1, 2, 1 dan 3. Berarti di dalamnya nanti ada 1 dan ada 3. Ini kedua diagram Venn sama ya. Kemudian si A yang belum ditulis yaitu 2 dan 4. Berarti ini 2 dan 4. Berarti di sini juga 2 dan 4. Selanjutnya, si B yang belum digambarkan yaitu 5, 7, dan 9. Berarti di sini nanti ini 5, ini 7 dan 9. Yang ini 5, ini 7 dan 9. Selanjutnya kita lihat S yang belum digambarkan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 belum, berarti 6 kita taruh di luar, 7 sudah, 8 belum, berarti 8 di luar, 9 sudah, 10 belum.
Nah, jadi inilah diagram Venn untuk contoh 1. Ini 10, satu lagi. Nah, ini dia. Jadi sudah ada diagram Venn yang sama, di mana nanti kita akan melihat A irisan B dengan A gabung B. Nah, sekarang kita lihat, misalkan yang pertama ini kita nanti ambil, ini nanti diagram untuk A irisan B. Kemudian ini A gabung B. Kita mau lihat arsirannya. Nah, sekarang kita lihat. Apakah A irisan B itu? A irisan B tadi yaitu, nah, nih si X, di mana X itu ada di A dan X itu ada di B. Artinya anggota himpunan yang sama. Nah, yang manakah yang sama? Yang sama dari A dengan B tadi yaitu 1 dengan 3. Jadi ini yang sama. Jadi inilah arsirannya nanti. Itu dia. Jadi nanti kalau kita lihat, jadi yang A irisan B yaitu yang sama berarti 1,3. Berapa buah itu? Ada 2. Jadi nanti kalau ditanya berapa banyak anggota yang sama berarti N A irisan B nanti ada 2 yaitu 1 dan 3. Sekarang kita lihat A gabung B. A gabung B itu berarti semua yang ada dalam lingkaran A kita gabung dengan lingkaran B, namun kita susun sesuai alfabet atau dari angka yang paling kecil. Nah, kita lihat ini berarti semua yang ada dalam lingkaran A. Nah, ini yang dalam lingkaran A, nanti kita gabung dengan yang ada dalam lingkaran B. Jadi arsirannya seperti ini nanti. Kurang jelas? Nah, ini dia. Nah, jadi A gabung B itu yang mana nih? A gabung B. Nah, nih. Kalau ditanya arsirannya, nah, berarti yang dalam lingkaran A kita gabung dengan yang dalam lingkaran B. Ini tadi tidak jelas, angkanya kita perjelas. Ini tadi 2 dan 4. Yang ini 5, 7, dan 9. Jadi kalau kita lihat berarti A gabung B semuanya kita susun ulang. Kita urutkan dari yang angka paling kecil berarti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, terus 4, terus 5, 7, dan 9. Kalau ditanya berapa banyak A gabung B, yaitu kita hitung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi 7 banyak. A gabung B nanti ada 7 anggota. Jadi inilah dia A irisan B dengan A gabung B, di mana kalau yang irisan itu yang sama saja berarti daerah arsirannya nanti yang di tengah ini. Yang kalau sekarang dicontoh ini 1 dan 3, kalau yang gabung ya berarti kedua lingkaran nanti kita beri arsiran. Dan kita susun ulang nanti menyusun angkanya atau anggotanya sesuai alfabet, dan anggota yang sama hanya kita tulis 1 kali. Jadi di sini kan 1 dan 3 sama, tapi bukan berarti kita nulis 1 dan 3 itu nanti di dalam ini 2 kali, enggak ya. Nah, sekarang setelah itu kita mau lihat hubungan banyak anggota. Ini tadi. Nih, A irisan B itu ada 2. Sedangkan A gabung B ada 7. Kita akan menemukan kaitannya. Sebenarnya bisa kita lihat nih, datang A gabung B itu tanpa kita cari anggotanya, nanti sama dengan anggota si A. Berarti banyak anggota si A, kita tambah dengan banyak anggota yang dalam lingkaran B, berarti anggota si B. Kemudian kita kurangi dengan yang irisan. Kenapa dikurangi irisan? Karena yang irisan hanya kita tulis 1 kali. Nah, ini dia. Jadi nanti banyak A gabung B sama dengan NA tambah NB dikurang NA irisan B. Jadi inilah dia hubungan nanti banyak anggotanya. Kalau kita lihat contoh yang di atas,
contoh yang kita, NA gabung B kita itu 7. Kita mau lihat 7 datangnya dari mana? Ini 7. Kita lihat NA kita. NA kita ada 4, berarti 4. Tambah NB, 5. Kemudian dikurang dengan irisan. Irisan itu di sini ada 2. Berarti 4 tambah 5, 9. Kurang 2 sama dengan 7. Jadi itulah dia kaitan banyak A gabung B nanti di mana dia penjumlahan banyak anggota A tambah banyak anggota B dikurang banyak irisan A dengan B. Nah, itu dia pembahasan untuk contoh yang pertama. Kemudian sebelum kita lanjut ke contoh yang kedua, apakah untuk mencari sebuah irisan atau gabungan harus dibuat gambar diagram Venn-nya terlebih dahulu? Tidak ya, jadi kita bisa saja langsung menyusun, kita lihat mana anggota yang sama lalu kita tuliskan dalam himpunan A irisan B, begitu juga dengan gabungan. Jadi ini hanya gambaran, tidak harus selalu membuat diagram Venn terlebih dahulu. Namun dengan adanya diagram Venn itu kita biasanya lebih gampang untuk menemukan apa yang kita cari. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita lanjut contoh yang kedua. Nah, pada contoh yang kedua diberikan sebuah diagram Venn di mana terdiri dari 3 buah kurva, yaitu ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nanti kita akan menjawab beberapa soal yang terkait dengan irisan dan gabungan dari 3 himpunan. Nah, sekarang biar lebih gampang untuk memperhatikannya nanti, kita telusuri dulu anggota dari masing-masing. Kita lihat himpunan A. Himpunan A yaitu nanti semua yang dalam lingkaran A. Ini dalam lingkaran A. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 9. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 9. Yang harus kita ingat ini menyusunnya dari angka yang terkecil. Kemudian yang dalam lingkaran B, ini dia. Dalam lingkaran B. Nah, berarti si B anggotanya yaitu 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Kemudian kita lihat lagi si C, yang mana saja si C, berarti si C yang dalam lingkaran C, yaitu 5, kemudian 9, 10, 11, dan 12. Jadi inilah anggota A, B, dan C masing-masing. Sekarang kita mau lihat A irisan B yang mana? Berarti A irisan B itu yang ada dalam lingkaran A juga yang ada dalam lingkaran B yang terkait. Nah, ini dia. Kalau kita lihat lingkarannya, ini dia. Ini si A dan ini si B. Berarti yang sama siapa? Nah, yang sama yaitu 4 dan 5. Jadi 4 dan 5 adalah anggota yang sama antara A dengan B, berarti yaitu 4,5. Jadi A irisan B nanti 4,5. Sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut untuk melihat yang sama antara si A dengan C, berarti ini. Nih, ini lingkaran A. Kemudian ini lingkaran C. Berarti yang sama yang mana? Yang sama nih. Nih, berarti di situ ada 5 dan 9. Jadi yang sama adalah 5 dan 9. Berarti A irisan C yaitu 5,9.
Ini kita menghitungnya berdasarkan gambar diagram Venn, tapi bisa juga kita telusuri dari masing-masing anggota. Kemudian, lanjut. Kita lihat lagi B irisan C. Manakah yang sama antara si B dengan si C? Nah, ini tadi lingkaran B sudah dilingkar merah. Kemudian ini lingkaran C, berarti yang sama yaitu yang ini, yaitu 5 dan 10. Jadi B irisan C nanti yaitu 5,10. Sekarang selanjutnya yaitu A gabung B. A gabung B berarti tadi si A kita gabung dengan si B, kita susun dari angka yang paling kecil. Nih kalau kita lihat arsirannya berarti nih, ini A kita, dan ini B kita. Jadi itu dia daerah arsirannya. Nanti kita susun dari urutan angka yang terkecil. Nah, kita mulai susun A gabung B yaitu ini berarti 1,2,3,4,5. Terus ini 678, 678. Kemudian 9 dan 10. Jadi itulah A gabung B kita. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. A gabung C, berarti A gabung C yang ada dalam lingkaran A, kita gabung dengan yang ada dalam lingkaran C, berarti ini dia. Nah, ini lingkaran A kita beri arsiran. Ini untuk melihatkan saja ya. Kemudian ini yang lingkaran C. Sekarang kita susun dari angka yang terkecil, berarti A gabung C yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, dan 12. Jadi itulah A gabung C kita. Selanjutnya B gabung C. B gabung C yang mana? Berarti si B kita gabung dengan si C. Berarti yang lingkaran B kita arsir. Kemudian kita tambah yang dalam lingkaran C. Jadi itu dia. Nah, sekarang kita susun kembali. Berarti 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi itulah B gabung C. Berikutnya, nah ini ada 3, beda dengan tadi A irisan B irisan C, artinya anggota yang sama antara si A, si B, dan si C. Itu bisa kita lihat kalau dari gambar nih yang di tengah. Nah, inilah A irisan B dengan irisan C. Sebenarnya bisa kita lihat aja dari yang di atas nih. Nih 4, 5, 5, 9, 9, 4,5, A irisan B 4,5, ini 5,9, kemudian B irisan C 5,10. Jadi dapat kita lihat nih, ini ada 5, ada 5, ada 5. Jadi mereka memang ada di ketiganya. Berarti ini nanti jawabannya yaitu 5. Nah, itu dia. Jadi yang irisan B, irisan C, yaitu si 5 yang di tengah ini ya. Jadi kalau dari atas bisa kita lihat nih, A irisan B ada 5, A irisan C ada 5 juga, B irisan C ada 5 juga. Kalau digabung semuanya ini berarti yang sama ketiganya hanya 5, ini dia. Ini 5, 5, dan 5. Nah, untuk soal yang terakhir, A gabung B gabung C itu sama saja dengan contoh 1. Berarti ini kita arsir.
ketiganya. Jadi kita arsir ketiganya, kemudian kita susun anggotanya dari yang paling kecil. Berarti 1 sampai 12. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, jadi itulah eh, pembahasan tentang irisan dan gabungan dari dua himpunan ataupun irisan dan gabungan dari tiga himpunan. Sekian materi untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.